Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kimia Tentang cara mengurangi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Firdaus Namkaroma. Saya Nabila Mirjana Fitri. Saya Hanifah Nuraini. Saya Dinamti Ramadhani. Saya Naila Ramadhani. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasuknya zat, energi, dan komponen lain dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi kadar yang semestinya. Pencemaran udara dapat terjadi akibat peningkatan bahan bakar fosil untuk transformasi dan aktivitas manusia lainnya. Proses pembakaran menghasilkan zat-zat seperti SO2, NO2, timbal, dan merkuri. Di sini saya akan menyebutkan tentang jenis pembakaran. Yang pertama, pembakaran tidak sempurna. Merupakan proses pembakaran yang menghasilkan sedikit kalor sehingga dapat menimbulkan atau menciptakan gas-gas yang berpotensi menjadi racun di udara. Yang kedua, pembakaran sempurna. Merupakan pembakaran di mana semua konstituen yang dapat terbakar di dalam bahan bakar membentuk gas CO2, air, dan gas CO2, SO2 sehingga tak ada lagi bahan yang dapat terbakar tersisa. Berikut cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama adalah memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila senyawa hidrokarbon dibakar pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna akan timbul gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. Akibatnya, sel tubuh akan kekurangan oksigen dan sel akan rusak hingga menyebabkan kematian. Karena itu, pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen khusus. Misalnya, dengan memberikan ventilasi dengan baik. Yang kedua, bisa dengan cara melakukan penanaman tumbuhan reboisasi sebagai penyerap karbon dioksida. Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida CO2 memiliki akibat buruk bagi alam. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menyerap panas. Meningkatnya gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan perubahan iklim. Jika hal ini terus terjadi, maka akan menipisnya lapisan ozon. Oleh karena itu, perlu menanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida, lebih tepatnya jika kita menanam pohon di pinggir jalan, dikarenakan pepohonan dapat menyerap karbon monoksida menghasilkan oksigen. Pohon membersihkan udara dan mengurangi emisi perubahan iklim. Maka sudah jelas bukan dari yang saya jelaskan menunjukkan bahwa pohon di pinggir jalan dapat mengurangi polusi dan juga menyebabkan berkurangnya kandungan CO2. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. Yang keempat, yaitu mengurangi pembakaran yang berlebihan. Pembakaran hidrokarbon berlebihan akan menyebabkan persoalan di atas meskipun langkah antisipasi sudah dilakukan. Karena itu, pembakaran berlebihan harus dihindari. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching.